bahwasanya di dalam kehidupan kita Allah disebut mukjizat, kalau wali disebut karamah. Ya, ulama bukan waliullah disebut maunah, tapi itu disebut istidraj. Jadi kelebihan yang diberi itu disebut istidraj, bukan karamah. Jadi kalau keistimewaan untuk kepada hambanya, tapi bukan untuk semakin dicintai, cuma Allah murka kepadanya. Jadi hati-hati, tidak semua pemberian Allah itu adalah nikmat, tidak. Ini yang harus saya luruskan dulu. Ada melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, tapi kadang dia diberikan kelebihan. Kelebihan itu bukan maunah, tapi itu adalah istidraj. Jadi Allah berikan supaya semakin jauh. Hanya di dalam hadis qudsi itu Allah mengatakan, man lam yashkur ala na'mai wa falyakhruj minal ardi falyatruk rabban siwai. Jadi Allah itu marah. Man lam yashkur ala, aku berikan, wa lam yasbir ala bala, dan tidak bersabar terhadap musibah atau bala yang menimpa, lam yarda ala qada'i, dan tidak ridha terhadap takdir yang aku tetapkan kepadanya. Allah mengatakan, falyatlub rabban siwai, dan cari Tuhan selain aku yang kau sembah. Itu saking marahnya Allah kepada orang yang tidak bersyukur. Karena doa itu sebenarnya kuncinya itu jadi tidak ada aktivitas di dunia ini Pak tidak diawali dengan doa. Coba kita cari basmalah. Walaupun nanti ada satu perbuatan yang tidak boleh kita basmalah. Itulah hikmah 14 surah. Itu ada satu surah yang tidak ada basmalahnya, surah Bara'ah. Itu sebenarnya hikmahnya, seluruh mencuri tidak usah baca basmalah. Itu kuncinya. Kalau mau melakukan kejahatan, tidak usah basmalah lah. Berapa? Siapa basmalah apa lah? Satu. Wow, sedikit. Satu. Kalau cuma satu ada 27. Sebenarnya kita tidak tahu, cuma ada yang hafal. Bisa Allahur Rahmanur Rahim. Tidak pakai bi, tapi langsung Allahur Rahmanur Rahim. Itu dibaca kalau Rahmanur Rahim, tidak pakai bi. Itu ada penjelasannya. Guru Quraisy mengatakan kalau bismillah berkah. Kalau Allahur Rahmanur Rahim itu pertolongan langsung. Jadi kalau kita mau tanam sesuatu, kita minta pertolongan. Makanya dibaca Allahur Rahmanur Rahim. Itu bukan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada juga Bismillah. Karena itu yang dibaca kalau menyembelih. Ada dua baca itu, Bismillahi Allahu Akbar. Ada yang baca Bismillahi. Tidak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh digunakan Rahman Rahimnya Allah. Makanya yang dipakai langsung Bismillahi Allahu Akbar. Di adab-adab menyembelih ini kan banyak Pak. Kalau mau menyembelih, Nabi minta pisau itu dipertajam. Jadi ayam yang diwudukan baru letakkan di bawah leher binatang yang mau disembelih. Itu sunnahnya. Jadi diletakkan di bawah lehernya, karena itulah tempat yang tidak dilihat. Kalau sudah binatang dibaringkan, letakkan pisau itu di bawah lehernya. Kemudian napasnya binatang, tunggu dia masuk. Jadi kalau napasnya lagi masuk, langsung sembelih. Jangan biarkan keluar, langsung terpotong itu jalur napasnya. Kalau ada binatang, napasnya masuk kemudian disembelih, itu pasti tidak bau. Itu kan menyembelih itu ada dua macam. Ada orang yang menyembelih, dia tarik ke atas. Ada yang dorong ke bawah. Periksa, orang yang menyembelih, kalau tarikan pisaunya ke bawah terakhir, berarti binatang itu akan menghadap ke bawah kemudian meninggal. Kalau ayam disembelih dia akan menghadap ke bawah, kecuali kalau sapi kan tidak bisa. Kalau ayam disembelih itu di terakhir pasti menghadap ke bawah. Tapi kalau ditarik ke atas terakhir itu dia akan menghadap ke atas kemudian meninggal. Itu kalau ayam. Enak dimakan itu yang menghadap ke atas. Kalau yang menghadap ke bawah itu tidak. Itu kuncinya. Beda sekali tuh. Nah, ini kalau kita tidak mau kalau binatang itu keras, ditemelo kumakat doi. Kalau ayamnya misalnya ayamnya sudah tua, kalau kita tidak mau keras, ini lidah jangan kasih simpan di tengah. Pas di tengah, istilahnya guru tapakawangi di lam. Itu tidak akan keras itu. Kalau meloki palisai, binatang itu misalnya agak kurus, capal itu, lihat itu. Baru bacakan salawat,
Allahumma sholli ala Muhammad, baru lihat binatang itu, baru baca Allahumma, baru usap. Kalau kulitnya sudah bergerak begini atau badannya ada yang bergerak, sembelih. Itu cukup dimakan. Banyak sekali itu ngomong-ngomongnya itu tidak benar. Saya harus buka ini karena sebenarnya Guru tak sudah ajarkan istilahnya makanan yang jantungnya itu binatang itu dibelah. Kalau ada darah mengumpal di dalam berarti istinjanya tidak bagus. Bersih, pasti bersih di situ. Itu kalau mau ditahu. Jadi kalau mau tahu penyembelih yang istinjanya banyak diperiksa. Kalau dibelah itu kemudian tidak ada darah mengumpal di dalam, ada tapi sedikit dan itu agak bening, maka itu istinjanya orang itu. Tapi bacaannya itu saja, Bismillahi, Allahu Akbar. Kan begitu. Jadi semua sapi kita mau itu juga bacanya. Makanya Bapak Ibu kalau tidak ada Pak Imam, ya bisa sembelih. Kita ayam kecil, dibawa lagi cari orang yang pintar menyembelih. Kita aja yang sembelih Pak. Makanya saya ajarkan bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, sayapnya begini, cari baru ayam satu lagi. Waduh, bahkan perempuan itu boleh menyembelih. Guru tak ajab Bumuin Yusuf itu menemakun remak gere aja na pangolok ilama rupa. Jadi itu untuk perempuan. Jadi kan menyembelih begitu. Larang sebagai adab sembelihan, tidak boleh binatang itu disembelih kemudian tamannya melihat. Kalau kita sudah sembelih di sini ada sapi berdiri dekatnya itu lihat tamannya begini, wow itu tidak boleh. Nabi marah itu. Jangan kau membuat binatang itu tersiksa, itu pantangan itu. Maka kan ketika misalnya penyembelihan kurban, kalau tidak bisa diikat satu kaligus, usahakan kasih penutup. Apakah Nabi marah itu ketika ada binatang disembelih di dekat binatang yang ini? Nanti saya akan bahas tentang pembagian kurban, Pak. Nanti kan pembagian kurban itu ada beberapa kaidah. Kadang kita yang ambil yang simpelnya. Padahal mestinya itu yang kalau kita mau ambil yang paling sempurna, tapi panitia bisa stres. Paling sempurna, kaki kanan sapi belakang itu irinya dibagi 7, hatinya dibagi 7, jantungnya dibagi 7, daging khasnya dibagi 7, kemudian kadang kita cuma kumpul dagingnya baru timbang. Sudah 70 kilo, berarti 10 kilo satu orang. Nanti ada yang kumpul dapat daging paha, tidak dapat daging kaki depan. Begitu itu Pak. Tapi saya itu di pondok setiap tahun kurban dan masyarakat biasa gabung. Itu saya sudah diajar sama guru tak cara membimbing itu, dan itu betul Pak. Orang biar tidak timbang itu sama. Itu ada tekniknya itu. Tapi saya sudah lakukan itu memang hampir 10 tahun. Tapi tidak usahlah disampaikan, nanti stres panitia kalau ini Pak. Kembali, makanya penyembelihan itu ada beberapa ulama kita kan itu. Menyembelih itu harus juga dengan lemah lembut. Tapi itu harus tajam supaya sapi mengatakan kalau tidak mau cepat basi, kalau mau tidak cepat basi, usahakan jangan terpotong oleh napas. Makanya biasa orang itu letakkan tangan begini, dia atur dengan ikuti dengan napasnya. Jadi kalau keluar masuk, jangan potong dengan napas ketika tidak akan cepat basi. Dia masih jamawari. Itu kuncinya. Apalagi kalau kita mau mencuci sampai tidak melekat itu lemak-lemaknya, ada caranya itu. Itu supaya lemaknya itu di piringnya cepat bersih. Itu dilakukan semua orang. Tapi ini dulu masuk di tarekat. Di tirakat itu, sehingga makanya kalau dalam tasawufnya begini-begini. Kalau saya enggak, saya diajarkan sama guru tak, dia bilang yang pokoknya kalau menyembelih 2 kemudian ada di bawah 1 itu jadi pas 3 dengan saluran makan, yang penting itu putus. Itu saja yang masuk rukun. Dan kita yang menyembelihnya sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Ada juga yang mengikuti dengan jumlah kaki. Kalau 4 kakinya 4 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau mau pakai itu silahkan. Nah itu jadi itu kalau menyembelih. Tapi penjual ayam potong kan kalau menyembelih para bapak itu dia cuma lipat sayapnya, tarik kepalanya, baru dia sembelih. Nah itu yang fatal itu. Begitu. Kita yang sembelih, minta pisaunya baru kita suruh pegang, baru kita yang sembelih. Yang fatalnya. Tapi menyembelih itu ada begini Pak. Ini yang penting. Imam Syafi'i itu haram. Itu sudah bangkai Pak. Tidak boleh dimakan. Kepalanya sudah pecah. Langsung kita ambil pisau karena masih bergerak, kemudian kita sembelih. Imam Malik boleh. Selama dia bergerak, sembelih. Kalau ada darah menetes di bekas sembelihan, berarti boleh dimakan. Karena matinya tertindis, bukan karena sembelihan. Karena yang dihitung yang terakhir. Coba. Kalau Imam Syafi'i, kalau kau sudah sembelih, masukkan ke dalam tempat, kemudian baku tindis, yang penting tidak sengaja menjepitkan,
maka itu tetap dihukum dengan alasan masih hidup, itu hanya sabotase. Kau akali saja itu, karena sebenarnya walaupun kau tidak sembelih tetap mati, cuma kau akali. Makanya saya bilang kau sabotase, ya begitu. Coba kau lihat, anda usah kau sentuh, tunggu. Padahal dia sudah bergerak menuju kematiannya. Kan itu alasannya Imam Tasyafi. Sehingga dia mengatakan kalau sudah disembelih ada darah menetes berarti ada pengaruhnya, makanya masih halal. Itu perbedaannya. Nah, makanya saya bilang bapak mau pilih mana? Kalau pilih Imam Tasyafi, sembelih, itu sudah bangkai. Kalau pilih Imam Ali, ambil pisau cepat baru sembelih. Ada juga yang mengakali, Pak. Kalau anak ayam ikut Imam Tasyafi. Kalau ayam itu pilih-pilih itu, jadi masalah itu. Saya pernah itu ke Tangerang, pergi ceramah itu senang naik motor. Pas saya singgah, karena saya kasih lewat mobil trek pembawa gabah itu, jelek jalanan saya singgah. Itu ada ayam terbang dari dalam rumahnya orang, langsung tabrak itu, goyang-goyang begini. Itu pemiliknya ada di atas rumah, pakai handuk-handuk, tidak pakai baju. Dia lihat begini. Langsung dia lepaskan, baru dia lihat. Baru dia melihat ke saya. Langsung dia lihat, Pak Ustaz, langsung ambil itu. Dimakan. langsung saya ditanya, Pak Ustaz, boleh dimakan? Saya tuh berpikir dulu. Saya langsung jawab. Langsung tanya, Pak, itu ayam kita punya atau bukan? Itu, karena jadi masalah, Pak. Seperti dia bilang, bisa dimakan. Saya lihat mukanya, bilang, ayo, ambil nih, Mali, lolos itu. Tapi kalau saya pribadi itu sudah tidak. Kenapa? Karena saya pakai pikir jadi bangkai. Apalagi kalau masih bergerak kemudian dimasukkan di air panas, oh itu fatal itu. Nah, itu kah tuh? Nah, ini yang penting. Oh, ini sudah lewat ini. Terakhir saya ingin sampaikan bahwa basmalah seperti itu tadi, bismillahi, ada yang pakai bismillahi billahi Allahu akbar, ada pakai bismillah. Ada juga satu bismillah, Pak. Ini terakhir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis samai wa huwas samiul alim. Kalau bapak tidak mau digigit nyamuk, itu yang dibaca. Tapi tidak usah diajarkan ini, dik. Nanti bayiku. Saya pakai itu. Lama di pondok itu tidak pakai kalambu. Saya dapat ilmu ini dari guru. Dulu itu saya lihat pengajian, dia bawakan cara mataksiyah. Besok hinggap sebentar terbang lagi. Kita itu sudah goyang-goyang kaki begini, ini makanya. Pulang saya tanya, Pak Kiai, apa yang dibaca supaya tidak digigit nyamuk? Dia cuma bilang, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ini juga yang dibaca, Pak. Kalau kita takut kalau ada racunnya, itu juga yang dibaca. Kalau ada racunnya itu insya Allah kalau Allah berkahi itu akan pecah. Racun begini kalau tersengat tergigit ular sehingga bisa selamat, karena ini yang membuat jamaah di sana banyak. Ternyata Khalifah Umar tanya, itu apa? Dia bilang ini racun ular yang paling mematikan dari India. Umar mengatakan, sini saya coba lihat. Dia lihat itu obatnya itu aja. Kaget ini orang dari India ini satu gelas bisa ular dia minum tidak apa. Itulah dua lapis sama wasem baru minum. Insya Allah besok kita takziah. Karena imannya yang baca beda dengan Umar.